merasa malas tidak untuk memasaknya? Ada mungkin yang merasa malas, atau itu hal yang terberat yang kamu lakukan itu memasak mie goreng. Tapi setelah kamu susun, ya ada langkah-langkahnya. Pertama, iris dulu cabai, iris dulu bawang, jangan lupa masukkan telurnya, panaskan minyaknya. Itu semua apa namanya? Apa semuanya itu? Proses. Apa lagi? Ada bahan-bahannya. Apa lagi? Ada apa? Tahap-tahap atau langkah-langkah. Sehingga memasak mie goreng yang tadinya mungkin kamu terlihat susah, dengan langkah-langkah tadi menjadi lebih mudah. Seperti itulah, ya, berpikir komputasional. Paham? Ada apa? Ada alat. Alatnya apa saja? Ada kuali, ada kompor, harus ada apinya, ada piringnya, ada sendoknya. Ya, itu termasuk ke dalam alat. Ada apa lagi? Tadi Fajar mengatakan bahwa ada bahannya. Bahannya apa saja? Ada minyak, ada sawi, ada bawang, ya, sawit, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah caranya menumis. Apakah cara menumis memasak mie goreng sama dengan nasi goreng menumisnya? Sama, ya. Nah, itu semua akan kita bahas dalam berpikir komputasi. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah suatu metode, ya. Jadi ini suatu metode atau cara untuk apa? Untuk memecahkan masalah rumit, ya, secara metodis, efisien dan logis. Sama seperti ilmuwan. Kamu lihat, pernah mendengar ilmuwan? Pernah melihat ilmuwan bekerja? Mungkin kamu membaca atau melihatnya di YouTube, ya, membuat program pada komputer. Jadi seperti itulah cara berpikir komputasional. Pertanyaannya, apakah kami, Bu, seusia kami SD kelas 5 bisa ya? Apa-apa yang harus kita lakukan? Ada 4 pilarnya. Yang pertama, dekomposisi. Tolong diperhatikan dan diingat. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Kita bahas satu persatu, oke? Sebelum kita bahas satu persatu, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Oh iya. Ketika kamu belajar sepeda, yang kamu pikirkan apa? Bagaimana cara menyetorkannya agar tidak jatuh ya? Ya. Atau bagaimana kita menggayuh sepeda? Ya, betul. Alimas itu yang kamu pikirkan. Nah, kalau misalnya ada pikiran tambahan yang tidak harus dipikirkan, contohnya, oh iya, ban sepeda ini terbuat dari apa ya? Apakah itu harus kamu pikirkan? Tidak. Oh iya, sepeda kalau di jalan itu kalau dilihat orang warna yang cantik warna apa ya? Apakah itu harus kamu pikirkan? Tidak. Nah, hal-hal seperti itu itulah yang disebut dengan abstraksi. Jadi memikirkan hal-hal yang penting saja, yang penting saja. Hal-hal yang tidak penting itu tidak usah dipikir atau kamu mengenalnya dalam program delete, apa namanya nak? Delete, hapus saja. Nah, di dalam komputasional itu disebutkan abstraksi. Apa namanya? Abstraksi. Apa itu? Lanjut. Yang terakhir, algoritma baca dan nah,
beserta anggota kelompok kamu ke depan. Yang pertama arahnya kiri, baru ke bawah, ke kiri lagi, ke bawah, dan ke kiri lagi. Oke, ini dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita lihat kelompok lainnya. Ada nggak perbedaannya? Silakan kelompok 2. Pajar, pajar. Saya langsung ditunjuk. Suaranya, ulang. Oke, kelompok 2, silakan. Nina ya, Nina namanya. Oke, ini dari kelompok 2. Beri aplaus, tepuk tangan. Kita lihat di kelompok 3. Maju. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok berikutnya akan menunjukkan masuk kerja kelompok kami. Perlihatkan. Bawah, kiri, bawah, kiri. Oke, ini yang ibu katakan tadi. Kelompok 3 mengalami debat. Ya, ini keliru ya. Gimana kesalahannya coba? Kalau dia ke bawah, dia akan bertemu apa? Batu. Kalau dia ke kiri, dia akan bertemu harimau. Nggak jadi si Nina memberi makan si kucing. Ya, dia yang dimakan si harimau. Iya kan? Di mobil lagi kenanya, tertabrak si Nina. Nah, ini ke bawah, ketemu ke kucingnya. Tidak. Artinya ini dilakukan apa? Debat atau perbaikan. Silakan kelompok 3 perbaiki dulu. Kelompok 4, silakan maju. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil presentasi kami tadi. ya, mana arahnya? Pertama arahnya kemana? Oke, benar ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4, 5, maju ke depan. Razik. Oke, Razik dan Hanif. Maju sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiri bawah. Dahulu si Nina berjalan
ke kiri. Lalu si Nina berjalan dia kemana? Ke bawah dia. Lalu ke kiri lagi. Ketemu dia sama harimau? Tidak. Nggak ada harimau di sana. Ketemu dia mobil? Bawah dia ya. Lalu dari bawah kemana lagi? Ketemu siapa dia di sana? Apa yang diberinya? Dan kucing pun menjadi 3 tadi yang debat ya. Nanti diperbaiki. Coba kita. Dah. Kemana dulu arah Nina? Bawah. Ke kiri. Nah, lalu kemana lagi? Ke bawah. Lalu ke kiri. Ke bawah. Kiri. Tepuk tangan untuk Nina yang berhasil memberi makan. Sudah paham semuanya? Silakan Zahi kumpulkan tugasnya semuanya. Oke? Nah, setelah kamu mempelajari pelajaran coding dan KA hari ini, apa yang kamu temukan atau hal baru apa yang kamu ketahui? Apa hal baru yang kamu ketahui? Apa? Kamu bisa mengetahui pembelajaran coding, lalu bisa mengetahui berpikir Secara komputasional. Komputasional. Yang kedua, adakah hal yang menarik dalam pembelajaran ini tadi? Apa hal menarik? Ada Apa, Nadira? menempelkan suara. Oke, kata Nadira, hal yang menarik dalam selama proses pembelajaran ini adalah LKPD-nya. Ya, Nadira mengungkapkan bahwa ternyata seru, ya, menempelkan seperti ini. Seru tidak? Seru. Yang ketiga, apakah ada kesulitan ketika kamu dalam proses pembelajaran ini? Ada kesulitan, sayang? Tidak, alhamdulillah. Ya. Sudah? Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu adalah apa, sayang? Alat bantu dan alat yang bisa digunakan siapa saja untuk belajar tentang apapun. Jadi berpikir komputasional ini sebenarnya adalah alat bantu yang bisa digunakan siapa saja, tidak harus programmer saja, tapi siapa saja. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan apapun. Pertama, Dekomposisi. kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola, ketiga, Abstraksi. abstraksi, keempat. Algoritma. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih anak ibu atas kontribusinya dalam pembelajaran ini. Salah dan kilap mohon dimaafkan. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.